Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di sesi berbahagia hari ini, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau tutur zuhur. Dan insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita dengan Al-Ustaz Rizwan SPDI. Sambil menunggu jemaah yang lagi berwudu ataupun yang masih di perjalanan. Bapak Ustaz, waktu depan silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dzul jalali wal ikram, alladzi akramana bil iman wa nawwara qulubana bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulun ba'dahu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan kesehatan kesempatan sehingga kita masih bisa mempergunakan nikmat yang Allah berikan, apakah nikmat hidup, kesehatan, kesempatan kita nikmat umur yang panjang. Allah mengizinkan kita hari ini melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selain kesemoga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sambil menunggu jemaah kita yang diudur ke sholat sunnah, yang disampaikan adalah pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 10 Muharram. Berarti tidak terasa waktu ini Bapak Ibu berganti hari, berganti minggu, berganti tahun. Ketika masih Allah berikan kita hidup, apalagi di bulan Muharram, di salah satu bulan yang mulia, inilah tahun umat Islam pertamanya, maka mari kita selalu menghisap-hisap diri kita, memperbanyak selalu membayangkan dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah, karena kita tahu bahwasanya umur yang Allah berikan kepada kita ada batasnya, dan nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sampaikan 3 kepastian yang sudah Allah berikan kepada setiap manusia, tetapi manusia masih banyak yang lalai dan melupakannya. Pertama apa? Tentang yang Allah sudah pasti jamin Allah berikan kepada kita, sementara kita masih lalai pada tentang masalah rezeki. Rezeki adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia tentu ketika di dunia ini, ketika Allah hidupkan, ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ingin mendapatkan nikmat yang berlimpah, betul. Tetapi ingat bahwasanya setiap kita ini manusia yang melata, yang hidup di atas dunia ini, bahwasanya yang kita ingat rezeki kita sudah dijamin oleh Allah masing-masing, Pak. Tinggal kita bagaimana kita berusaha dan berikhtiar. Hari ini kita berdagang, berjualan untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki yang kita harapkan yang lebih baik, tentu yang lebih banyak tentu. Tapi ingat, jangan kita risau atas rezeki yang belum kita dapatkan, tapi risau dan bisalah kita atas rezeki yang sudah Allah berikan. Tetapi sudahkah kita bersyukur atas rezeki yang tidak Allah berikan kepada kita? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-6, Allah telah menerangkan tentang rezeki yang telah dijamin setiap kita manusia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Sesungguhnya kata setiap manusia yang melata, yang bernyawa, dan illa Allahi rizquha, aku jamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarra, dan Allah menjadi mana tempatnya.
Wa mastauda'a, dan Allah tahu di mana tempat tersimpannya. Kullu fi kitabim mubin, semua itu telah ditetapkan di kitab Lauhul Mahfuz yang telah berlalu. Jadi ingat Pak, yang pasti pertama apa yang Allah berikan kepada kita tentang masalah rezeki. Banyak orang ini Pak, rezekinya sudah Allah berikan, tetapi kenapa hari ini kita selalu sibuk dengan mencari rezeki? Itu disebabkan karena kita kadang kurang bersyukur atas rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka yang kita disebutkan kita beristighfar terus itu betul. Hari ini kita berdagang, beribadah, tugas kita Pak. Tapi jangan kita risau atas rezeki orang yang sudah Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena rezeki itu sudah dijamin Pak. Kalau rezeki kita takkan pernah Allah pindahkan kepada orang lain Pak. Rezeki itu sudah Allah atur dan tak pernah akan tertukar Pak. Sudah Allah aturkan kepada diri kita. Kalau rezeki kita akan pernah berpindah kepada orang lain Pak. Maka artinya apa? Ketika sudah Allah jamin rezeki kita ini, tinggal kita bagaimana kita harus berikhtiar berusaha dengan sikap pemerintah, dan jangan sampai kita termasuk orang yang kufur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama Pak. Tentang yang sudah dijamin oleh pemerintah itu masalah rezeki, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur, ingkar atas rezeki yang sudah Allah. Yang kedua apa? Yang sudah dijamin kebenaran masing-masing adalah tentang masalah takdir. Takdir ini masing-masing dalam tentukan Pak, baik, kaya, miskin, kita ini sudah ditentukan oleh Allah Pak. Maka jangan kita risau kepada orang yang kaya. Kenapa orang sih tak mau bekerja, tak berusaha begitu seperti kita Ustaz, tapi hidupnya senang, hidupnya bahagia. Ingat bahwasanya semua itu sudah ditentukan oleh Allah Pak. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus yakin, kita harus sadar. Karena itu salah satu rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Banyak ini manusia ketika Allah berikan dia suatu ujian yang tidak dia inginkan, apalagi yang tak baik perasaan kita Pak. Contohnya Allah, kita sudah berusaha saja kita dapatkan, kita sudah suruh jangan. Karena semua itu sudah ditentukan Pak. Jangan kita risau atas apa yang itu Allah berikan tadi, tapi ingat semua itu inilah yang terbaik Allah berikan kepada kita. Kita kan sudah sering mendengar Allah tak akan pernah memberikan beban kepada seorang hambanya ketika hamba itu tak sampai mengukurnya Pak. Jadi artinya apa? Ketika Allah berikan kita yang baik, apakah itu seperti nikmat, kehidupan, kesehatan, maka itu kita jaga ibadah kita kepada Allah. Maka ketika Allah berikan kita ujian takdir rasanya yang tak baik buat kita, jangan sampai kita uzon kepada Allah, karena ketentuan yang baik itu sudah Allah berikan kepada kita. Tinggal kita bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah saudara yang bukan Allah Subhanahu. Yang terakhir apa? Yang ketiga yang pasti Allah berikan kepada kita, tapi kita masih lain Pak. Yang ketiga adalah kematian. Ini pasti Pak. Sudah tahu kita kullu nafsin za'iqatul maut kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tinggal kita apakah kita siap nanti ketika datang kematian itu. Apa yang sebenarnya kita bawa? Bukan harta, pangkat jabatan, bukan kekayaan yang Allah berikan kepada kita, tapi adalah bagaimana persiapkan amal kepada kita nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa ilaihi turja'un. Semua kita akan kembali kepada Allah Pak. Maka tiga yang harus kita jaga Pak, sudah pasti sudah dijamin oleh Allah. Pertama tentang masalah rezeki, yang kedua tentang masalah takdir, yang kedua tentang, yang ketiga adalah tentang masalah kematian. Maka jangan lagi kita risau di dunia ini Pak. Oh, orang hidupnya senang, orang hidupnya bahagia, kaya, berpangkat, jangan kita risaukan. Yang kita risaukan, apakah kita nanti ketika takdir kematian itu yang Allah berikan kepada kita, sementara kita semuanya hari ini kekayaan yang kita miliki, usaha yang kita miliki, semuanya itu ikhtiar yang Allah berikan kepada kita dunia. Tapi jangan sampai dengan itu kita lalai mempersiapkan amal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mari apalagi hari ini masih di bulan Muharram, 10 Muharram, mari kita jaga ibadah kita, perbanyaklah kita bertobat, berzikir, dan melaksanakan amal-amal lainnya. Salah satunya kita juga dianjurkan melaksanakan puasa sunnah di hari ini. Siapa yang puasa, lanjutkan. Siapa yang tidak apa-apa. Karena ada salah satu puasa sunnah yang dianjurkan kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan puasa di 10 Muharram,
namanya puasa Asyura, maka Rasul sampaikan Allah akan ampuni dosanya setahun yang telah berlalu. Mudah-mudahan Pak, dosa-dosa kita kecil, kita sadar kita punya dosa kepada Allah, maka dengan banyak kita bertobat, berzikir, beramal soleh yang lainnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan nanti harapan kita ketika kita meninggalkan dunia ini, kita menjadi beriman dan bertakwa dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.